Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bertemu lagi kita dengan video Ibu kali ini. Di mana pada video kali ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang pecahan. Baik, kita lihat. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menerangkan tentang bilangan pecahan, kemudian bentuk pecahan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang C, yaitu taksiran, ya. Dimana pada pecahan ini kita mempelajari juga taksiran dan D-nya adalah aplikasi. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian C, yaitu taksiran. Nah, taksiran ini juga kita bagi dua. Yang pertama, taksiran bilangan cacah. Dan yang kedua, taksiran bilangan pecahan. Ya. Jadi pada taksiran ini kita juga bagi dua, yaitu taksiran bilangan cacah dan taksiran bilangan pecahan. Oke, kita lihat satu persatu, yaitu taksiran bilangan cacah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke taksiran bilangan cacah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan taksiran. Taksiran itu nama lainnya boleh dikatakan adalah perkiraan atau kira-kira. Ya, taksiran ini biasanya dilambangkan dengan seperti ini, seperti sama dengan tapi agak belok. Ya, nah berarti taksiran itu boleh dikatakan atau sama atau artinya sama dengan kira-kira atau perkiraan. Sekarang baru kita lihat taksiran bilangan cacah. Taksiran ini ada tiga, yaitu A, taksiran atas, artinya kita mengira-gira ke atas. Kemudian yang B, taksiran bawah. Dan yang C adalah taksiran terbaik. Nah, berarti nanti anak-anak, pada taksiran ini kita akan mentaksir atau mengira-ngira atau diperkirakan taksiran bagian atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Ya, oke, kita lihat taksiran atas. Baik, anak-anak, kita lihat taksiran atas, ya. Contoh soal, tentukanlah taksiran atas dari bilangan 3.765,5 ke, kita lihat yang pertama atau A, satuan terdekat, yang B, puluhan terdekat, yang C, ratusan terdekat, dan yang D adalah ribuan terdekat. Baik, sebelum kita menjawab semua pertanyaan ini, Ibu ingatkan kembali apa itu satuan, apa itu puluhan, dan ratusan, dan apa itu ribuan. Ya, nih kita ambil contoh angka ini saja ya, 3.765,5. Kita lihat bagian-bagiannya ya nak. Nah, kita lihat 0 ini ya, angka di belakang koma itu angka 5 ini kita namakan dengan per 10, ya, per 10. Jadi ini kita namakan per 10. Angka 5 ini kita namakan dengan angka satuan, ya. Angka 6 kita namakan dengan angka puluhan, ya. Kemudian angka 7 kita namakan dengan ratusan, dan angka 3 kita namakan dengan ribuan. Ya nak? Oke, 3.765,5. Nah, angka 5 ini dikatakan dengan per 10. Kemudian angka 5 ini adalah angka satuan, 6 adalah angka puluhan,
7 adalah angka ratusan, sedangkan 3 adalah angka ribuan. Ya, baik. Kalau anak-anak sudah mengetahui ini, maka kita coba menjawab satu persatu. Baik. Tentukanlah taksiran atas, ya. Taksiran atas dari bilangan 3765,5 ke satuan terdekat. Ya. Baik, Ibu lihat ya, anak-anak lihat. Kita lihat jawab pertama, satuan terdekat. A, satuan terdekat. Nah, berarti anak-anak menaksir atau mengira-ngira angka 3765,5 ini ke satuan terdekat. Ya, 3765,5 ke satuan terdekat. Ingat, di sini adalah taksiran atas. Taksiran atas itu maksudnya adalah kita angkat atau kita naik ke atas. Walaupun kelebihannya hanya satu, kita naikkan ke atas. Contohnya seperti ini. 3765,5. Nah, satuan terdekat katanya taksiran ke atas dari bilangan ini ke satuan terdekat. Berarti ke sini. Ya, ke angka 5. Kalau kita taksiran ke atas, berarti angka 5 ini, berapapun angka di depan ini, kita naikkan ke atas. Nah, berarti kita pindahkan ke sini, berarti kita tambahkan, kita anggap naik ke sini menjadi 1. Berarti taksiran satuan terdekat adalah 3760, ya, karena lebih dari angkanya di sini kita taksiran atas, berapapun angkanya kita tambahkan ke sini 1, berarti 3766. Nah, inilah angka taksiran ke satuan terdekat. Ya. Kalau kita lihat yang B, puluhan terdekat. Nah, angka yang tadi lagi ya, angka 3765,5 ke puluhan terdekat. Mana yang puluhan, Nak? Puluhan angkanya adalah ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan angkanya adalah yang ini. Ya, 5,5. Jadi 5,5 ini kalau kita taksir ke taksiran atas, ini berarti kita anggap bisa diangkat naik, ditambahkan 1 ke angka 6. Berarti taksiran ke puluhan terdekat menjadi, ini naik ke 1, ya, berarti menjadi 3770. Ya, 65 ini menjadi 70. 3706 ini menjadi 7, ini menjadi 0. Jadi 65 naik menjadi 70. 3770. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C adalah ke ratusan terdekat. (3.765,5) ke ratusan terdekat. Coba anak-anak perhatikan ratusannya yang mana? Ini dia. Ke 7. Angka 7 adalah ratusan. Berarti angka ini kita angkat menjadi, berubah menjadi, kalau kita taksir ke taksiran atas menjadi 3.000, ini jadi 800. Ya, paham nggak, Nak? 3765,5. Nah, ini kita taksir ke atas berarti menjadi 3.800 ke ratusan terdekat. 7 menjadi 8, 6 menjadi 7, 3.770 kalau puluhan. Kalau dia ratusan, 3.000 menjadi 3.765,5 menjadi 3.800. Ini dia, pindah dia, nambah dia 1. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang D, ke ribuan terdekat. Ribuan terdekat.
3.765,5 ke ribuan. Mana nak ribuan? Ribuan di sini adalah angka 3. Ya. Berarti ini lebih. Perhatikan ini lebih dari ini, berarti dia menjadi lebih dari angkanya lebih dari 1, maka naik menjadi 4. Ini naik tambah 1 menjadi 4.000. Paham nggak nak? Ya. Jadi angka 3.765,5 kalau di taksiran ke atas di satuan terdekat, maka kita perhatikan angka satuannya. Satuan di sini adalah 5. 5 di sini lebih dari 1, berarti ini kita tambahkan menjadi tambah 1 ke sini, berarti 3.766. Nah, kalau puluhan terdekat kita perhatikan puluhannya. Puluhan di sini adalah 6. Kita perhatikan yang di belakangnya, berarti kita angkat dia menjadi ditambah menjadi 1 menjadi 3.770. Ya. Kalau ratusan terdekat, berarti kita perhatikan ratusannya adalah 7. Nah, kita angkat angka di belakangnya ini kita tambahkan 1 ke depan, berarti 3.800. Nah, sama dengan ini ribuan terdekat, berarti ribuannya di sini adalah angka 3. Karena ini lebih dari 1, maka ini kita naikkan menjadi 4.000. Gimana anak-anak? Oke, kita lihat contoh soal kedua. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukanlah taksiran atas dari bilangan 6.863,2 ke A. Satuan terdekat, B. Puluhan terdekat, C. Ratusan terdekat, dan D adalah ribuan terdekat. Baik, kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu ke satuan terdekat. Ya, bilangannya adalah 6.863,2. Nah, kita perhatikan satuannya. Satuan terdekat, berarti di sini adalah satuannya adalah 3. Karena angka di belakangnya lebih dari 1, maka kita tambahkan kalau kita taksir ke atas menjadi 6.864. Duanya naik menjadi 4. Ya. Kemudian yang B, puluhan terdekat. 6.863,2 kalau kita rubah atau kita taksir ke puluhan terdekat, nih, puluhannya di sini adalah 6. Ya, kita perhatikan yang di belakangnya 3,2. 3,2 ini kita tambahkan ke 6 jadi 1, tambah 1 jadi angkanya menjadi 6.800. Ini menjadi 7 ya, Nak? 70. Ya, paham nggak, Nak? Angka 6.863,2 ini kita taksir ke atas. Taksir ke atas. Berarti dia menjadi 6.870. Nah, kalau dia ke ratusan terdekat, (6.863,2) kalau kita taksir ke ratusan terdekat, ratusannya mana, Nak? 8 ya. Berarti taksirannya menjadi 6.000 ini menjadi 9. Berarti 6.900. Nah, terakhir adalah D, ke ribuan terdekat. 6.863,2 kita taksir ke atas ribuan, berarti ribuan di sini adalah angka 6 ya. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Berarti ini menjadi 7.000.
Jadi anak-anak, angka 6.863,2 ini kalau diminta taksiran ke atas ke satuan terdekat, angkanya menjadi 6.864. Kalau diminta taksiran ke atas ke puluhan terdekat, maka nih puluhannya menjadi 6.870. Nah, kalau angka 6.863,2 ini diminta taksiran atas ke ratusan terdekat, maka angkanya menjadi, ini ratusannya ya nak, 6.900. Kemudian angka 6.863,2 ini taksiran ke atas untuk ribuan terdekat, maka 6.863,2 ini taksiran ke atasnya adalah 7.000. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukanlah hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Kembali lagi ya nak, masih tentang taksiran atas. Ya, taksiran atas. Kita lihat yang A. Taksiran atas A 13 kali 17, B 81 bagi 23, C 36 tambah 127, sedangkan yang D 72 kurang 34. Baik, kita lihat satu per satu. Ingat ya, taksiran atas. Kalau taksiran atas itu berapapun angkanya lebih dari 1, itu kita naik ke atas. Taksirannya kita angkat, kita ke atas ya, berarti taksirannya dinaikkan ke atas. Oke, kita lihat 13. Nah, 13 taksiran atasnya berapa ini? Ya, walaupun tidak disebutkan kepuluhan, tapi tetap kita angkat menjadi 13 menjadi 20. 20 nih, taksiran atasnya 20 kali 17 ini berapa? Kali 20 lagi. Ya, 13 itu taksiran atasnya adalah 20 nak. Ya, 17 taksiran atasnya adalah 20. Ya, 20 kali 20 sama dengan 400. Di mana 13 ini taksiran atasnya adalah 20, sedangkan 17 taksiran atasnya juga adalah 20. Ya, 20 kali 20 sama dengan 400. Apa tujuan taksiran ini nak? Taksiran ini supaya kita menghitung menaksir. Misalnya tidak memerlukan pekerjaan lama. Jadi kita taksir ke angka yang gampang. Ya, 13 ini kita taksirkan menjadi 20. Kira-kira 20. Jadi kalau ditanya 13 kali 17 berapa ya? Gitu misalnya. Kita nggak perlu mencari kertas carian. Oh, 13 kali 17 itu kira-kira atau perkiraan. 13 itu 20 kali 17 20. Berarti kalau taksiran ke atasnya ada 20. Angkanya kira-kira sekitar di angka 400. Berarti maksimalnya 400. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat 81 bagi 23. Taksiran atasnya berapa? 81 angka 1 berarti lebih ya. Nih, berarti 81 ini kalau taksiran atasnya adalah 90. Ya. Karena lebih ya, 80 lebih 1, maka kita karena dia berlebih 1, maka dijadikan dia 90. 23 taksiran atasnya adalah 20 lebih dari 3, maka kita taksir menjadi 30. Nah, jadi 81 bagi 23 berapa ya katanya? Oh, berarti sekian. Kalau ditaksir atas katanya, oh 90 bagi 30. 90 bagi 30 adalah 3. Di mana 81 kita taksiran atasnya adalah 90, sedangkan 23 taksiran atasnya adalah 30. Ya nah, nanti sekarang mungkin anak-anak masih bingung, nanti kalau sudah kita terangkan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Tadi Ibu udah bilang ya, taksiran ini kita bagi 3, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Kalau sudah belajar tiga-tiganya, anak-anak paham. Ya, sekarang belajar dulu bahwa 81 bagi 23 kalau kita taksiran atas berarti jadinya 90 bagi 30. Hasilnya adalah 3. Oh, hasilnya kira-kira 3. Kita taksir ya.
namanya menaksir, mengira-ngira. Nah, sekarang kita lihat contoh yang C. 36 tambah 127, taksiran atasnya berapa? Nah, 36 ini kita taksir atas menjadi 40. Ya. Tambah 127, berarti taksiran atasnya adalah 100. Nih, kita lihat nih duanya. Menjadi tambah 100, nih, 7-nya lebih ya. Berarti 130. Maka hasilnya adalah berapa? 40 tambah 130 menjadi 170. Jadi intinya taksiran ini adalah mempermudah kita menghitung secara garis besar, menaksir atau mengira-ngira. Ya. Nah, berarti di sini 36 ditaksir taksiran atasnya adalah 40, sedangkan 127 taksiran atasnya adalah 130. Oke, kita lihat yang D. 72 kurang 34. Berapa ya? 72 kurang 34. Nah, kalau taksir atas berarti 72, berarti kita naik menjadi 80. 80 kurang 34, taksir atasnya 40. Berarti 80 kurang 40. Begitu caranya. Maksudnya itu. Jadi menghitung secara global, secara gampang, secara garis besar. Ya, 72 itu taksiran atasnya adalah 80. 34 taksiran atasnya adalah 40. Berarti 80 kurang 40 adalah 40. Di mana 72 taksiran atasnya adalah 72 taksiran atasnya adalah 80 dan 34 taksiran atasnya adalah 40. Ya, Nak? Oke, kita masuk yang B, yaitu taksiran bawah. Baik anak-anak, kita lihat yang B yaitu taksiran bawah. Kalau yang A adalah taksiran atas, B adalah taksiran bawah. Kalau taksiran atas, berapapun angkanya yang lebih itu kita naikkan ke atas. Kalau taksiran bawah itu sebaliknya, berapa angka yang di belakang itu walaupun seberapapun besarnya kita turunkan dia ke bawah. Ya, kita hilangkan. Nah, kita lihat contoh. Ya, A. Satuan terdekat. Kita lihat contoh. Tentukan taksiran bawah. Tentukan taksiran bawah dari bilangan 5.368,5 ke satuan terdekat. Ya, 5.368,5. Satuan, mana yang satuan? Satuan adalah 8. Ya, masih ingat ya, Nak? Ibu tadi sudah terangkan, 1 ini puluhan ya, per 10, ini 8 ini adalah angka satuan, 6 ini adalah angka puluhan, 3 adalah angka ratusan, dan 5 adalah angka ribuan. Nah, sekarang kita taksir ke bawah. Tentukanlah taksiran bawah dari bilangan 5.368,5 ke satuan terdekat. Kita lihat, ke satuan terdekat ya. 5.368,5 kita taksir ke bawah ya. Satuannya kita lihat satuan terdekat nih dia nih. Ya. Kalau dia kita rubah kita taksir ke satuan terdekat, maka angka 5 ini akan kita anggap tidak ada. Maka satuan terdekat dari taksiran bawahnya adalah 5.368. Ya, nah? Berarti 5.368,5 taksiran ke bawahnya adalah 5.368. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Ya. Kita taksir dia, taksiran ke bawahnya adalah 5.368. Berarti 5-nya hilang. Kalau dia taksiran atas tadi dia naik. Jadi ditambahkan ke sini. Kalau ke bawah kita hilangkan dia. Oke, kita lihat untuk satuan. Sekarang kita lihat ke puluhan. Puluhan terdekat. (5.368,5)
taksiran bawah ke puluhan. Mana puluhan? Puluhan di sini adalah 6. Ya. Nah, berarti kalau dia taksir ke bawah, ini kita hilangkan saja. Berarti taksiran ke bawahnya adalah 5.360. Ya, 8-nya hilang. 8,5-nya hilang. Berarti 5.360. Nah, sekarang yang C, ke ratusan terdekat. 5.368,5. Nah, mana ratusannya? Ratusannya adalah angka 3. Nah, kalau taksiran ke bawah 5.368,5 adalah 5, ini kita hilangkan. Berarti taksiran bawahnya adalah 5.300. Ya. Dan yang D, ke ribuan terdekat. Ya, 5.368,5 kita taksir ke bawah, taksiran bawah ke ribuan terdekat, maka nih, ribuan mana? Ribuannya adalah angka 5. Nah, berarti ke 5.368,5 taksiran ke bawah ke ribuan terdekat, maka angkanya adalah 5.000. Ya, beda ya nak. Kalau taksiran ke atas kita tambahkan, kalau ke taksiran ke bawah kita hilangkan. Ya, baik. Kira-kira paham anak-anak taksiran atas dengan taksiran bawah? Kalau belum paham, kita lihat contoh soal yang kedua. Baik, kita lihat contoh soal kedua ya, biar lebih paham. Tentukan taksiran bawah ya, taksiran bawah. Tentukan taksiran bawah dari bilangan 2.733,6 ke satuan terdekat, B puluhan terdekat, C ratusan terdekat, dan D adalah ribuan terdekat. Baik, kita kembali melihat yang A, ke satuan terdekat. Kesatuan terdekat dari 2.733,6. Nah, kita lihat satuannya. Mana satuan? Satuannya adalah 3. Nah, ini kita yang 6-nya kita hilangkan. Berarti 2.733 kita taksir ke satuan terdekat menjadi 2.733. 6-nya hilang. Ya. Kemudian yang B, ke puluhan terdekat. 2.733,6. Nah, kita lihat ke puluhan terdekat. Mana puluhan? Ini satuan, ini puluhan ya. Puluhan. Berarti 3,6-nya dihilangkan. Menjadi 2.730. Ya, ke puluhan. Ya. Kita lihat yang C. Taksiran ke bawah ke ratusan terdekat. 2.733,6. Kita ini kan kita taksir ke bawah ke ratusan terdekat. Maka yang ini hilang. Menjadi 2.700. Ya. Dan yang D, ke ribuan terdekat. 2.733,6. Taksiran ke bawahnya ke ribuan terdekat. Ribuan terdekatnya, angka lihat ribuannya adalah ini. Maka ribuan taksiran ke bawah ke ribuan terdekat adalah, ini hilang nak, menjadi 2.000.
Gimana anak-anak? Taksiran atas, taksiran bawah. Nanti kita banding ya. Kita bandingkan nanti supaya anak-anak paham. Oke, sejauh ini ada anak-anak bisa paham sudah 2 contoh ya. Kalau sudah bisa, kita lihat contoh soal ketiga. Baik anak-anak, kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah ya, taksiran bawah. Taksiran bawah A 19 kali 32, B 81 bagi 26, C 78 tambah 37, dan D 98 kurang 73. Oke, kita lihat satu persatu. 19 kali 32, taksiran bawah. Nah, kalau 19, taksiran bawahnya bagaimana nak? 9-nya hilang, berarti 10 ya menjadi 10. Kalau dia taksiran ke bawah jadi 10 kali 32 menjadi 30. Berarti 10 kali 30 berapa nak? 300. Di mana 19 kita taksir bawah, taksiran bawahnya adalah 10 ya, turun ya nak. 19-nya 9 walaupun dia angka 9 turun menjadi 10. Sementara 32 taksiran bawahnya adalah 30. Baik, kita lihat yang B, 81 bagi 26. Taksiran bawah, ya. 81 berapa nak? Taksiran bawahnya. Angka satunya hilang menjadi 80 bagi 26, taksir bawahnya berapa? 20. 80 bagi 20 berapa nak? 4. Di mana 81 taksiran bawahnya adalah 80, sedangkan 26 taksiran bawahnya adalah 20. Maka 80 bagi 20. 80 bagi 20 adalah 4. Baik, kita lihat yang C. 78 tambah 37 taksiran bawahnya. 78 taksiran bawahnya berapa? 70. Kemudian 37 taksiran bawahnya adalah tambah ya, 30. 70 tambah 30 adalah 100. Di mana 78 itu taksiran bawahnya adalah 70, 37 taksiran bawahnya adalah 30. Ya, 70 tambah 30 sama dengan 100. Terakhir yang D, 98 kurang 73. Taksiran bawahnya. 98 taksiran bawahnya adalah berapa? 90. Kurang 73 taksiran bawahnya adalah 70. 90 kurang 70 adalah 20. Di mana 98 taksiran bawahnya adalah 90. 73 taksiran bawahnya adalah 70. Gimana anak-anak taksiran bawahnya? Baik, kita lanjut ke C, yaitu taksiran terbaik. Ya, taksiran atas, taksiran bawah, kemudian yang C adalah taksiran terbaik. Oke, kita masuk yang C. Anak-anak, sebelum kita masuk ke yang C, Ibu terangkan secara global ya. Tadi kita sudah belajar taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kalau taksiran atas, berapapun angka di atasnya kita naikkan ke atas. Misalnya 81, taksiran atasnya adalah 90. Ya, gitu tadi kan ya nak. 81 ini taksiran atasnya adalah 90. Sedangkan taksiran bawah, misalnya 81 ini lagi, taksiran bawahnya berapa? 80, satunya hilang. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, taksiran terbaik. Nah, inilah yang sebenarnya yang bagus adalah taksiran ini. Taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik ini
anak-anak harus perhatikan angkanya, benar-benar diperhatikan. Misalnya 81. Anak-anak perhatikan angka di belakangnya. Ya. Kalau sama atau kalau kurang dari 5 angka belakangnya, maka itu adalah hilang. Menjadi hilang. Misalnya 81, taksiran terbaiknya adalah 80. Ya. Kalau 84 misalnya, taksiran terbaiknya adalah 80. Tetapi kalau dia 85, taksiran terbaiknya adalah 90. Jadi anak-anak perhatikan yang belakangnya. Kalau lebih dari kurang dari 5, maka dia turun menjadi 80. Ya, hilang. Tapi kalau dia sama atau lebih dari 5, maka dia menambah angka puluhannya. Misalnya 86. Nah, ini taksiran terbaiknya adalah 90. Ya, contohnya anak-anak perhatikan kalau 81 taksiran terbaiknya adalah 80 karena angka 1 kecil dari 5. Kemudian 84 taksiran terbaiknya adalah 80. Sedangkan 85 taksiran terbaiknya adalah 90. Jadi kalau taksiran atas dan taksiran bawah ini gampang sekali. Berapapun angkanya, kalau taksiran atas kita naikkan dia. Kalau taksiran bawah, berapapun angkanya kita turunkan dia. Sedangkan taksiran terbaik, kita pertimbangannya adalah angka yang di belakang. Kalau dia angkanya lebih dari kurang dari 5, maka turun dia. Berkurang. Sedangkan lebih dari 5, maka angkanya akan dinaikkan. Baik, kita lihat taksiran terbaik. Baik anak-anak, kita coba menjawab pertanyaan soal ini. Tentukan taksiran terbaik ya. Tentukan taksiran terbaik dari bilangan 4.687,5 ke A. Satuan terdekat, B. Puluhan terdekat, C. Ratusan terdekat, dan D adalah ribuan terdekat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang pertama, yaitu ke satuan terdekat. Ya. Angkanya adalah 4.687,5. Nah, kita lihat di sini taksiran terbaik ke satuan terdekat. Satuan di sini ya, Nak. Per 10 satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Kita lihat ke satuan terdekat. Satuannya adalah di angka 7. Nah, untuk yang terbaik ini kita perhatikan angkanya benar-benar ya. Kalau dia angkanya 5 ya, di belakang 5 ya kan? 5 atau lebih, maka itu kita tambahkan dengan angka di depannya. Maka ini menjadi 4.680. Nih, lihat. Ini 5 ya. 5 katanya tadi 5 atau lebih, maka naik. Berarti 6.800 menjadi tambah ke sini 1 menjadi 4.688. Nah, ya. Kalau dia lebih dari 5, maka dia kita bulatkan ke atas. Oke. Kalau yang B, ke puluhan terdekat. 4.687,5 taksiran ke atas ke puluhan terdekat. Nih. Ya. Berapa jadinya? Kita perhatikan angka yang di belakangnya. Angka di belakangnya adalah 7. Nah, 7 itu lebih dari 5, maka dia kita bulatkan ke atas. Berarti angkanya menjadi 4.600. Ini nambah 1, 90. Ya. Kemudian yang C, ke ratusan terdekat.
taksiran terbaik dari 4.687,5. Kita lihat taksiran terbaiknya ke ratusan terdekat berapa? Nah, kita perhatikan angka di belakangnya, angka 8. 8 ini lebih dari 5, maka dia kita bulatkan ke atas menjadi 4.700. Dan D ke ribuan terdekat. (4.687,5) kita taksiran terbaiknya ke ribuan terdekat. Kita lihat ribuan mana? 4. Nah, lihat angka di belakangnya 6. Lebih dari 5, maka kalau kita taksiran terbaik ke ribuan terdekat ini adalah 5.000. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, biar lebih bagusnya, Ibu kasih contoh satu lagi soal yang seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, kita coba contoh soal kedua. Bagaimana kalau ini? Tentukan taksiran terbaik dari bilangan 7.321,3 ke satuan terdekat. Kita coba ya, Nak. A satuan terdekat. Nah, kita perhatikan satuan terdekat 7.321,3. Nah, kita lihat taksiran terbaiknya. Kita lihat ke satuan terdekat. Nih, satuan angka 1 ya. Kita taksiran terbaik ke satuan terdekat dari 7.321,3. Oke, kita perhatikan ke 1 ya, satuannya. Nah, untuk melihat menaksir terbaiknya, kita perhatikan angka di belakangnya. Angka di belakangnya adalah 3. Nah, tadi kita udah tahu kalau dia kecil dari 5, yaitu 1 sampai 4, maka kita hilangkan. Ya, kita anggap kita hilangkan. Tetapi kalau 5 ke atas, 5 sampai 9, maka itu kita bulatkan ke atas. Oke, baik. Sekarang 3, berarti ini hilang. Berarti satuan terbaiknya adalah taksiran terbaiknya untuk satuan terdekat adalah 7.321. Tetap ya, Nak, karena di belakangnya adalah 3. Kemudian yang B, ke puluhan terdekat. 7.321,3. Nah, bagaimana taksiran terbaiknya ke puluhan terdekat? Kita lihat puluhan, nih, 2. Oke, bagaimana taksiran terbaiknya? Kita lihat angka di belakang 2. Di belakang 2 adalah angka 1. Berarti kecil dari 5. Kurang dari 5 maksudnya ya. Kurang dari 5. Kalau kurang 5 berarti kita hilangkan. Berarti taksiran terbaiknya adalah 7.000. 7.320. Ya, itu ke puluhan. Ya. 7.320. Sampai di sini 7.320. Kalau ini sampai di sini ya, satuan 7.321. Ya, kalau puluhan 7.320. Sekarang kita lihat yang C, ke ratusan terdekat. 7.321,3 kita rubah atau kita taksiran terbaik ke ratusan terdekat dari angka 7.321,3. Kita lihat ratusan berarti di 3. Nah, kita perhatikan angka di belakang 3, 2. Angka di belakang 3 adalah angka 2, berarti kecil dari 5. Kita hilangkan, berarti 7.300. Sampai sini saja, 7.300.
ya. Berarti ratusan terdekatnya adalah 7.300. Sedangkan yang D, ke ribuan terdekat. (7.321,3) dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, ayo nak, kita lihat mana ribuan? Ribuan adalah 7. Nah, bagaimana? Karena di belakangnya angka 3, maka kita hilangkan menjadi 7.000. Waduh, tukar terus. 7.000. Nah, jadi taksiran terbaik ke ribuan terdekat dari 7.321,3 adalah 7.000. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik anak-anak, kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Nah, dengan taksiran terbaik. A, 13 kali 16. B, 63 bagi 18. C, 17 tambah 137. D, 23 kurang 13. Baik, kita lihat. Ya. 13 kali 16. Kita lihat satu persatu. Kalau 13, taksiran terbaiknya berapa, nak? Kita lihat angka di belakangnya 3. 3 berarti kurang dari 5. Berarti kita hilangkan. Berarti ini adalah 10. 13 taksiran terbaiknya adalah 10 kali 16. 16 bagaimana? 16, lihat angka di belakangnya 6. Berarti lebih dari 5. Sama atau lebih dari 5 itu kita genapkan ke atas. Berarti menjadi 20. 10 kali 20 adalah 200. Di mana 13 taksiran terbaiknya adalah 10. 16 taksiran terbaiknya adalah 20. Ya, baik. Kita lihat yang B, 63 bagi 18. Ya, 63 angka di belakangnya 3, berarti hilang ya. Berarti 60 bagi 18 lebih dari 5. Ya, berarti kita tambahkan menjadi 18 menjadi taksiran terbaiknya adalah 20. 60 bagi 20 adalah 3. Di mana 63 taksiran terbaiknya adalah 60, 18 taksiran terbaiknya adalah 20. Kita lihat yang C, 17 tambah 137. Nah, 17, lihat angka belakangnya 7, lebih dari 5. 5 atau lebih dari 5. Berarti ini kita naikkan ke atas menjadi 20. Ya, tambah. Nah, 137 kita lihat angka di belakangnya 7. Berarti kita bisa, taksiran terbaiknya adalah 140. Ya, 140 karena 7 itu lebih dari 5 ya. 20 tambah 140 berarti 160. Di mana 17 taksiran terbaiknya adalah 20, 137 taksiran terbaiknya adalah 140. Ya. Kemudian yang D, 23 kurang 13. Taksiran terbaik dari 23. 3 kurang dari 5. Berarti taksiran terbaiknya adalah 20. 23 taksiran terbaiknya adalah 20. Kurang 13 taksiran terbaiknya adalah gimana? Kurang ya. 3-nya kurang dari 5. Berarti 10. 20 kurang 10 adalah 10. Di mana 23 taksiran terbaiknya adalah 20. 13 taksiran terbaiknya adalah 10. Oke, paham anak-anak? Baik anak-anak, Ibu berharap anak-anak paham. Jadi taksiran ada 3, taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Di antara 3 ini yang mana Bu yang paling baik? Ya taksiran terbaik, yang terbaik. Ya kan? Berarti kalau dia lebih dari 5 kita naikkan ke atas,
kurang dari 5, kita turunkan dia. Nah, sama seperti tadi yang sudah Ibu beri contoh. Ya. Demikian anak-anak pada video Ibu kali ini. Ibu berharap anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu berikan. Ya. Kemudian untuk lebih memahaminya, anak-anak coba mengulang kembali di rumah apa yang Ibu terangkan. Kemudian mengerjakan latihannya dan bandingkan pekerjaan anak-anak dengan Ibu. Ya, setelah itu anak-anak akan lebih memahaminya. Baik, demikian, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita bisa bertemu lagi pada video selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.